Halo anak-anak. Halo Pak. Oke baik. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari materi bola besar, yaitu sepak bola. Yaitu kita akan masuk dalam teknik dribbling, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang teknik kontrol dan passing. Sekarang kita masuk dalam dribbling. Oke baik, sebelum kita masuk dalam dribbling, saya mengajak kita dalam doa. Berdoa menurut ajaran yang dipercaya masih berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini siapa yang sudah pernah melakukan teknik dribbling? Apakah sudah ada yang pernah melakukan atau belum? Sudah. Sudah. Oke baik. Nanti saya masuk ke dia karena ada yang sudah melakukannya, tapi ada yang tahu tujuannya tidak? Pengertiannya apa? Ada. Agar bisa mengikuti lawan. Oke baik. Apa lagi? Bagus. Bisa mempercepat langkah untuk membawa bola ke depan. Oke baik. Bentar. Baik, itu saya kira tentang dribbling. Oleh sebab itu sebelum kita lebih jauh, Bapak minta teman-teman melakukan sesi dulu. Silakan scan barcode ini untuk melakukan akses. Oke sudah? Semua sudah melakukan sesi. Kita masuk dalam materi pertama, yaitu kita mengimani pengertian sepak bola. Kita sudah bahas sebelum lalu. Untuk itu saya minta saya satu-satu untuk membaca pengertian sepak bola di atas. Pengertian sepak bola adalah permainan menggunakan bola sepak dengan 11 orang pemain dalam satu tim. Lanjut. Sepak bola dimainkan di atas lapangan rumput hijau dengan panjang 90 sampai 120 meter dan lebar 90 meter. Sepak bola biasanya dimainkan dalam 90 menit yang dibagi menjadi 2 babak. Oke, terima kasih. Jadi sepak bola itu dia itu terdiri dari 11 pemain per tim. Jadi tim itu 11 pemain ini ada lagi ditambah yang pemain cadangan. Sepak bola itu dimainkan di atas lapangan berbentuk hijau seperti yang kita nonton di televisi. Tetapi kita bisa modifikasinya di daerah kita. Ketika ada sedikit ruang yang luas atau yang tidak dipakai, tidak dapat masyarakat, kita bisa menggunakan itu sebagai lapangan, walaupun tidak berbentuk hijau. Bisa juga kita menggunakan jalan raya yang kendaraannya sepi. Kita tidak bisa menggunakan jalan raya yang kendaraannya banyak di dalam kota. Ada pula ukuran lapangan bola, yaitu 110 sampai 110 panjangnya, lebarnya yaitu 64 sampai 75. Jadi kita tidak berpatokan kepada ukuran itu kalau kita modifikasinya. Begitu juga dalam jumlah tim kita tidak bisa berpatokan karena kita memodifikasinya di form kita. Karena kita ingin mengejar patokannya, kita tidak bisa dapat. Kita dapat jarang, kita bisa tapi susah. Oleh karena itu jadi sepak bola itu dibagi menjadi 2 babak, yaitu babak pertama yaitu 45 menit, sedangkan babak kedua 90 menit. Itu dalam permainan internasional dan nasional atau permainan resmi. Oke baik, kita lanjut ke slide berikut. Pengertian dribbling. Tadi teman-teman sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian dan tujuannya. Sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi. Saya minta salah satu untuk membaca pengertiannya saja. Pengertian dribbling dalam arti sepak bola adalah mengolah atau menguasai bola yang dilakukan sambil bergerak menjelajah lapangan, yaitu berlari atau berpindah posisi. Oke baik, terima kasih. Jadi pengertian dribbling itu dalam sepak bola itu adalah kita mengolah, berusaha mengolah bola
kita sambil bergerak menuju lapangan. Misalnya kita habis lapangan, lawan datang menambah bola atau merebut bola kita bisa memakai dribbling untuk mengecoh lawan serta menjalankan lapangan untuk menghindar lawan. Itu berlari berpindah posisi. Oke, yang berikut kita baca. Dribbling dalam permainan sepak bola juga dapat diartikan sebagai teknik membawa bola dan mengubah arah dengan sentuhan-sentuhan kaki yang tepat. Oke, terima kasih. Tepat. Oke, terima kasih. Jadi dribbling itu dalam sepak bola itu juga dapat diartikan sebagai teknik membawa bola. Jadi dribbling itu teknik membawa bola mengubah arah serangan dengan sentuhan-sentuhan kaki yang tepat. Jadi dalam dribbling itu kita tidak boleh dribbling yang sepak kaki yang lama. Itu bisa merugikan tim atau bisa lawan mendapat bola dengan semudah-mudahnya. Jadi kita itu harus cepat mengubah arah serangan dan kaki yang cepat. Dengan sentuhan kaki yang cepat. Oke baik, silakan dibaca tujuan teknik dribbling. Tujuan teknik dribbling bola. Kegunaan teknik dribbling dalam sepak bola penting digunakan untuk melewati lawan dan mencari kesempatan atau ruang kosong untuk mengoper bola kepada tim yang tepat. Oke baik, seperti yang tadi teman-teman sudah jelaskan, sudah saya sebutkan tadi ada beberapa dari teman-teman tadi. Di sini kita akan lebih berdalam. Jadi tujuan teknik dribbling dalam sepak bola itu yaitu untuk mencari ruang serta mencari peluang untuk pencetak gol atau memberikan bola kepada lawan supaya memberikan bola kepada teman supaya teman atau rekan setim bisa mencetak gol. Jadi kita itu melakukan dribbling untuk mencari ruang kosong serta menyelamatkan teman yang tidak dicari lawan. Oke baik, yang berikut yaitu macam-macam dribbling. Jadi dribbling itu ada tiga teknik dribbling. Yaitu yang pertama kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan ujung kaki. Oke, yang pertama menggunakan kaki bagian dalam. Silakan dibaca. Salah satu. Dribbling menggunakan kaki bagian dalam, posisi berdiri menghadap arah gerakan dan pandangan ke depan. Oke baik. Jadi dribbling itu dalam menggunakan kaki bagian dalam itu kita berdiri berhadapan arah gerakan dengan lawan. Kita berusaha mengecohnya dengan kaki bagian dalam dengan gerakan, tetapi pandangan itu harus terus ke arah yang kosong. Oke lanjut, yang kedua yang dibaca. Dribbling menggunakan kaki bagian luar, pandangan fokus terhadap bola. Oke, jadi kita berdribbling itu kita tidak berdribbling dengan cuma-cuma, tetapi kita pandangan itu harus terarah. Jadi kita mau pandangan itu harus pada bola supaya kita tidak salah dribbling, atau tidak mengenai bola. Jadi kita pandangan itu harus terarah, harus terarah bola terus. Nanti kita praktek di lapangan. Oke, yang ketiga. Dribbling menggunakan sikap awal berdiri dengan sikap menatap kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang. Oke, baik. Lakukan. Cukup. Jadi dribbling yang terakhir itu bukan sama seperti yang tadi. Harus tetap fokus ketika dribbling pakai satu kaki, misalnya kaki kiri, kaki kanan di belakang. Begitu juga ketika bukan pakai kaki kanan, kaki kiri di belakang. Jadi kita tidak bisa melakukannya dengan tindakan cepat, tidak bisa. Itu bisa membuat kita jatuh dalam memberikan tim. Oke baik, untuk lebih lanjutnya nanti atau supaya teman-teman lebih paham, kita langsung ke lapangan. Jadi supaya tidak salah praktek, teman-teman mulai membacanya ulang dalam hati. Kakak memberikan waktu 1 menit untuk membacanya ulang. Baca dalam hati saja dan paham. Supaya nanti kita dalam lapangan tidak salah teman-teman. Silakan dibaca. Sudah? Oke. Oke, baik.
Di sini juga akan menyediakan video untuk teknik briefing supaya sampai di lapangan kita juga salah praktek. Oke baik, kita akan menontonnya secara bersama-sama. Oke, kita nonton. Oke, cukup. Apakah yang ingin menonton? Pas. Oke, kita telah membahas tentang teknik dan sedikit lagi kita akan sebentar lagi kita akan berada dalam tanah untuk mempraktekkan. Sebelum kita keluar dari ruangan, apakah ada yang ingin bertanya tentang teknik dribbling atau pengertian sepak bola? Pas, Bapak. Pas. Oke, kakak harap semuanya mengerti dan sebentar kita lakukan praktik tidak salah-salah. Oke baik, sebelum kita berpindah dari ruangan ini, Bapak minta anak-anak untuk mempersiapkan diri ke lapangan. Oke, silakan persiapkan diri ke lapangan dan kita langsung berpraktik. Oke. Coba. Masih bersiapkan ya, Bapak terakhir. Anak-anak silakan baris. Oke baik. Tadi kita sudah membahas duluan materinya di dalam kelas. Sekarang kita akan melakukan praktek, yaitu di mana kita tadi membahas tentang sepak bola, yaitu kita akan mempraktekkan teknik dribbling. Oke baik. Di sini kita akan mempraktekkan teknik dribbling. Sebelum itu, saya minta kesediaan salah satu peserta untuk melakukan pemanasan. Baik, tadi anak-anak sudah melakukan pemanasan. Sekarang sebelum kita memasukinya dalam materi inti, kita akan melakukan permainan. Permainan seperti ini. Baik. Oke, contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Ketika kita berada di area kurs yang jaraknya ada dua, kita akan membuka kaki. Ini. Kita akan berada di kurs yang satu, lompat. Ketika masih ada kurs yang satu lagi, lompat. Ketika kurs yang kedua, oke. Jadi ulang lagi dari sini. Oke, seperti ini. Jadi pada saat kita berada di area kurs satu, kita berdiri dengan sempat kaki. Ketika berada di daerah kurs yang sejajar ada dua, kita membuka kaki secara berbahu. Tumpuannya dua kaki seperti ini. Ketika lagi pada saat ada di antara area kurs yang satu saja, lompat dan dengan tumpuan kaki. Bisa juga kakinya berganti. Pada saat yang kedua bisa juga kakinya diganti atau bisa juga kakinya tetap. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Satu peserta ada sebelah, satu peserta ada sebelah. Oke, ulang situ. Jalan. Oke, mantap. Ulang. Jalan. Oke, lagi.
Apakah cukup? Oke. Sekian permainan yang Bapak kasih. Tujuan dari permainan ini yaitu untuk menguatkan otot-otot kaki. Oke, baik. Kita akan langsung masuk ke dalam materi itu. Oke, anak-anak silakan di baris. Oke, baik. Seperti yang telah kita bahas, yaitu kita akan mempraktekkan teknik dribbling, di mana teknik dribbling itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu dribbling menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Oleh karena itu kita akan melakukan praktek. Tapi pertama kita melakukan praktek tanpa bola, yaitu kita bergerak sendiri dulu. Bergerak sendiri dan kaki pertama menggunakan kaki bagian dalam. Oke, baik. Satu peserta dari sana, satu dari sini. Oke, baik. Pertama menggunakan teknik dribbling menggunakan kaki bagian dalam, yaitu peserta pertama membawa bola ke peserta kedua. Oke, contohnya seperti ini. Ini ya. Kita mendapatkan bola, kita dribbling menggunakan kaki bagian dalam saja. Oke, seperti itu ya. Apakah anak-anak sudah bisa mempraktikkan atau masih memerlukan contoh sekali lagi? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, baik. Sekarang peserta pertama main dribbling menggunakan kaki bagian dalam. Sekarang baru sampai sana, peserta kedua gantian ke sini. Oke. Tunggu ya, jangan beli. Jalan. Oke, gantian. Jalan. Oke. Ulang sekali lagi. Jalan. Oke, cukup. Sekarang dribbling menggunakan kaki bagian luar, yaitu seperti ini. Perhatikan contoh, ambil dari situ, terus bisa melihat. Oke, seperti itu. Jadi gerakannya seperti ini. Sekarang Pepi mempraktekkan duluan. Sana. Tunggu, dengar, sempritan. Jalan. Oke, baik. Sekali lagi Sandi. Mulai. Jalan. Ayo yang benar. Oke, mantap. Itu teknik dribbling menggunakan punggung kaki bagian luar. Sekarang menggunakan punggung kaki. Contohnya seperti ini. Ayo dari situ. Oke, seperti itu. Jadi dia seperti ini. Oke, Pepi, praktekkan. Jalan. Sandi, jalan. Oke, cukup. Cukup ya. Tadi kita mempraktekkan menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar dan punggung kaki. Sekarang kita akan mengkombinasikan. Sebelum kita mengkombinasikan menggunakan media, kita mengkombinasikan dulu tanpa media, tanpa bola. Kita akan mengkombinasikan tanpa bola. Oke, baik. Kita menggunakannya tanpa bola. Di sini kita akan mengkombinasikan bagian dalam, luar, serta punggung kaki. Gerakan pertama seperti ini. Pertama, seperti itu. Karena nanti kita akan mendribbling bola melewati rintangan ini. Jadi kita memprakteknya dulu tanpa bola, tanpa media. Jadi pergerakannya seperti ini. Oke, Pepi, jalan. Jalan. Sandi, jalan.
PP jalan. Oke, cukup. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan memprakteknya menggunakan media yaitu bola. Nah, contohnya seperti ini. Ini. Nah, seperti itu. Oke. Sudah bisa atau masih perlu contoh lagi? Sudah bisa. Bisa Bapak. Oke. PP jalan. Oke, mantap. Ulangkan. Oke, gantian, Sandi. Ayo yang benar, Sandi. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan. Lagi. Ya. Oke, cukup. Boleh dikembalikan. Nah, kita sudah mempraktekkan teknik dribbling seperti yang kita jelaskan di dalam kelas tuh. Bapak, kakak hanya mengulang kembali yaitu teknik dribbling ini bertujuan yaitu untuk mengecoh lawan serta mencari ruang. Seperti yang tadi Bapak sampaikan di dalam kelas tadi. Kira-kira hanya ini saja materi kita pada hari ini. Apakah dari peserta ingin memberikan pertanyaan atau belum mengerti teknik dribbling itu? Ada? Tujuannya serta manfaatnya dalam sepak bola, ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak Bapak. Oke, baik. Bapak rasa cukup. Sekian. Tadi Bapak lihat, kakak lihat masih ada kekurangan dalam melakukan teknik dribbling, yaitu dalam menggunakan teknik dribbling menggunakan punggung kaki. Pada saat kombinasi tadi tidak ada yang menggunakan itu. Untuk itu anak-anak tidak melakukan itu, jadi Bapak meminta kepada peserta untuk membuat tugas tentang teknik dribbling menggunakan punggung kaki. Bisa juga dikombinasikan dengan kedua teknik yang bagian dalam dan bagian luar. Bisa juga dikombinasikan. Yang diutamakan yaitu teknik dribbling menggunakan punggung. Silakan adik-adik pulang ke rumah belajar, ada bola plastik atau bisa dimodifikasi bolanya lalu belajar di rumah. Dan bukan cuma belajar, adik-adik juga membuat video tentang teknik yang Bapak ajarkan tadi. Oke, kiranya cukup. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada sore hari ini, Bapak minta salah satu untuk pemimpin pendinginan. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, Bapak akan memimpin kita dalam doa. Berdoa menurut ajaran kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk peserta, untuk seluruhnya, bubar, jalan.